Setidaknya ibu-ibu sekalian, ada 6 cara setan menyamarkan kebenaran menjadi seolah-olah kebatilan, atau menyamarkan kebatilan seolah-olah kebenaran. Pekerjaannya cuma satu dan gak ada sampingan. Apa itu? Menjauhi Allah dan menjauhkan orang lain dari Allah. Satu-satunya pekerjaan setan itu dia. Bagaimana menjauhi Allah dan bagaimana menjauhkan manusia dari Allah. Sebagian orang yang terjerat oleh setan, ada yang terjerat oleh setan dengan meninggalkan perintah dan larangan. Ini sekelas preman-preman. Kalau setan mau dia meninggalkan perintah, bisa. Kalau setan mau dia meninggalkan larangan, bisa juga. Maka manusia paling lemah di hadapan setan adalah manusia yang bisa dijebak dengan melanggar perintah, atau bisa dijebak dengan meninggalkan, melanggar larangan. Kemudian nomor 2, ada orang-orang yang tidak bisa dijebak dengan larangan, tapi bisa dijebak dengan perintah. Kalau disuruh untuk selingkuh, dia nggak mungkin. Disuruh makan riba, nggak mungkin. Karena imannya memang kokoh. Tapi karena tidak berilmu dalam iman, sehingga dia dijebak oleh setan dengan perintah-perintah. Maka ia melakukan salat disertai dengan riya, dia membaca Al-Quran disertai dengan ujub. Jadi dia tidak dijebak oleh setan dengan menjalankan larangan secara langsung, tapi setan membuatnya lakukan saja perintah Allah. Tapi jangan ikhlas. Usahakan riya salatnya, usahakan ujub tilawahnya. Ini tipe yang kedua. Orang-orang yang dijebak oleh setan dengan perintah, dengan larangan tidak bisa. Siapa ini? Ini adalah orang-orang yang berkeimanan bagus, tapi minim ilmu dalam beriman. Mereka ini adalah ahli-ahli ibadah, tapi tidak ahli ilmu. Nah, kemudian nomor 3, ada juga orang yang bisa gampang dijebak dengan larangan, kalau dengan perintah tidak. Ini sering kita lihat, sholatnya padahal bagus, ngajinya juga padahal bagus, tiba-tiba masih pinjaman rentenir dan lain-lain. Jadi ini 3 tipe orang yang terjerat oleh setan. Ada yang terjerat dengan perintah dan larangan, ada yang terjerat hanya dengan perintah, ada yang terjerat hanya dengan larangan. Baik. Orang-orang yang terjerat dengan larangan adalah orang-orang yang penyakit hatinya didominasi syahwat. Dan orang-orang yang bisa dijerat dengan pelanggaran perintah adalah orang-orang yang hatinya terdominasi penyakit syubhat. Apa yang dimaksud syubhat? Syubhat itu tersamar melihat kebenaran. Nampak kebenaran tapi tidak jelas. Nampak keburukan tapi tidak jelas. Ketersamar-samaran inilah yang menjadi pintu masuknya setan. Kalau kebenaran bagi Anda sangat tersamar sekali, Anda akan gampang terjebak dengan perintah itu. Tapi kalau penyakit hati dominannya adalah syahwat, maka dia akan dijebak dengan larangan. Mana dalilnya? Adam alaihi salam dilarang, Iblis diperintah. Iblis diperintah untuk sujud, Adam dilarang untuk
mendekati pohon terlarang. Jadi dua-duanya sama-sama ada amanah dari Allah. Amanah untuk iblis berupa perintah, amanah untuk Adam berupa larangan. Dua-duanya melanggar. Iblis melanggar amanah bernama perintah, Adam pun melanggar amanah bernama larangan. Tapi apa motif keduanya melanggar? Adam alaihi salam melanggar karena syahwat. Iblis ini melanggar karena syubhat. Allah mengatakan, iblis sujudlah. Perintahnya kan udah jelas. Tapi sejelas-jelasnya perintah tersamar oleh iblis. Apa yang membuatnya tersamar? Logika. Saya ini kan masih sesepuh, saya ini kan senior. Adam ini anak kemarin sore. Nomor dua, saya ini diciptakan dari api, Adam cuma dari tanah yang diinjak-injak. Kayaknya nggak logis perintah ini. Masa senior sujud kepada junior? Perintah yang sangat jelas itu dihitung-hitung lagi dengan logika. Akhirnya perintah yang jelas ini jadi tersamar. Ini namanya apa? Syubhat. Insya Allah nanti akan kita kaji. Ada 4 cara manusia menyamarkan yang jelas itu. Salah satunya adalah mazhab iblis. Mazhabnya iblis menyamarkan kebenaran yang jelas dengan logika. Nah, karena iblis tidak lagi melihat perintah itu jelas karena telah disamarkan dengan logika, terjadilah syubhat. Syubhat, tersamar perintah Allah ini. Akhirnya dilanggar. Larangan untuk Nabi Adam pun sangat jelas. Tidak boleh mendekati pohon terlarang. Jangankan makan, mendekati pun jangan. Tapi karena syahwat ini sangat luar biasa, tidak bisa dilawan oleh Adam alaihissalam, akhirnya dia pun melanggar larangan. Jadi jebakan-jebakan setan terhadap orang yang melanggar perintah disebabkan karena penyakit syubhat. Jebakan setan untuk orang-orang yang melanggar larangan disebabkan karena syahwat. Nah, kalau preman itu mereka punya 2 penyakit ini. Preman itu syubhat, tidak pernah belajar. Preman itu pun syahwatnya luar biasa. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, mentalitas orang-orang yang terjebak. Mereka yang terjebak, tadi kita sudah sebutkan ada 3 macam jebakan. Terjebak dengan perintah dan larangan, kedua terjebak dengan perintah, ketiga terjebak dengan larangan. Ini 3 jebakan. Baik, dan 3 jebakan itu sesuai dengan penyakit yang 2 tadi, syubhat atau syahwat. Jemaah sekalian, berikutnya adalah mentalitas orang-orang yang melanggar, orang yang terjerat. Ini terjawab pada ayat 68 dalam surat Al-Furqan. Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun. Dalam ayat ini ada 3 larangan Allah dengan latar belakang mental yang berbeda. Pertama, larangan pertama, la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ibadur Rahman, hamba-hamba pilihan Allah, mereka tidak menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Orang-orang yang menyembah selain Allah, penyakit mentalnya adalah ketergantungan kepada selain Allah. Baik, ini mentalitas pertama, ketergantungan kepada selain Allah.
Nomor 2, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ibadur Rahman itu orang-orang yang tidak melakukan pembunuhan. Maka mentalitas pelaku dosa yang kedua adalah emosi. Nomor 3, wala yaznun. Ibadur Rahman itu menjauhi zina. Karena mentalitas orang-orang yang berzina adalah syahwat. Orang yang pertama adalah ketergantungan kepada selain, yang kedua adalah emosi, yang ketiga adalah syahwat. Semua dosa berpangkal pada 3 mentalitas yang rusak ini. Yang pertama adalah ketergantungan kepada selain Allah. Apa maksudnya? Ibu yang saya hormati, kita punya rasa butuh kan? Kita butuh uang, kita butuh makanan, kita butuh tempat tinggal. Kita punya rasa, kita punya butuh. Yang dimaksud dengan ketergantungan adalah rasa butuh yang berlebihan. Ternyata kalau rasa butuh kita itu udah berlebihan, maka dia menjadi ketergantungan. Saya butuh uang, tapi kalau berlebihan namanya ketergantungan terhadap uang. Saya butuh tempat tinggal, tapi kalau itu berlebihan itu namanya ketergantungan. Jadi hubungan Anda dengan segala yang ada dalam hidup ini cukuplah hubungan kebutuhan, jangan hubungan ketergantungan. Jadi kalau hubungan Anda dengan uang hubungan butuh, itu hubungan sehat. Tapi kalau hubungan Anda dengan uang adalah hubungan ketergantungan, itu penyakit. Hubungan Anda dengan makanan, hubungan butuh, sehat itu. Itu hubungan sehat. Tapi kalau hubungan Anda dengan makanan, hubungan ketergantungan, itu penyakit. Nah, ini poin penting hari ini. Hubungan Anda dengan semua yang Anda temukan dalam hidup cukup sekedar hubungan kebutuhan, tidak boleh hubungan ketergantungan. Baik, penjelasannya begini. Makan dan minum kebutuhan terbesar kita. Tidak hidup kita kalau tidak makan dan minum, mati kita. Tapi agar hubungan dengan makan minum ini tetap hubungan butuh, Allah suruh kita puasa di bulan Ramadan. Kita dipinta puasa Senin Kamis. Kita diminta puasa Daud. Kita diminta puasa Ayyamul Bid. Kita berpuasa Arafah. Kenapa ada puasa? Banyak sekali puasa itu. Jawabannya untuk membatasi hubungan Anda dengan makan. Agar hubungan Anda dengan makan itu sekedar hubungan butuh, jangan naik level menjadi hubungan ketergantungan. Anda butuh uang kan? Kalau hubungan Anda dengan uang itu hubungan butuh, itu sehat. Dalam agama dikatakan uang kamu sampai 1 nisab, iya zakat. Kalau uangmu tidak sampai 1 nisab, ya sedekah atau infak atau wakaf. Nah, kenapa saya punya uang harus zakat, harus sedekah, harus infak? Ini caranya agama agar hubungan Anda dengan uang itu tetap hubungan butuh, bukan hubungan ketergantungan. Baik. Kita cinta anak-anak kita. Tapi cinta itu harus sekedar cinta butuh, jangan cinta ketergantungan. Makanya anak di usia 9-10 tahun tidak sholat, kata Allah pukul. Pukul anakmu kalau tidak sholat. Kenapa?
Kenapa mesti dipukul? Bukannya ini kekerasan dalam rumah tangga. Ya kalau pukulnya berdarah-darah itu KDRT namanya. Kalau dipukulnya sampai patah tulang ya itu KDRT. Agama ingin Anda mendidik dengan memukul, bukan menyakiti dengan memukul. Itu dua hal yang beda. Memukul untuk mendidik, nomor dua memukul untuk menyakiti. Itu beda betul. KDRT itu memukul untuk menyakiti. Nah, kalau yang dibutuhkan agama ini memukul untuk mendidik. Makanya kalau dipukul biasanya tambah pinter. Kalau dipukul tambah melawan, oh itu bukan pukulan mendidik. Pertanyaannya adalah, kenapa anakku 9 tahun tidak salat, agama minta supaya dipukul, agar cinta kepada anak ini tidak naik level jadi cinta ketergantungan. Tidur kita butuh enggak? Butuh, tapi Allah bilang sepertiga terakhir ndak usah, kalian tahajud aja. Loh kenapa tidur saya ini dikurangi juga? Agar hubungan Anda dengan tidur itu sekedar hubungan butuh, jangan sampai hubungan baik. Ibu sekalian yang saya hormati, kalau hubungan Anda dengan dunia, hubungan ketergantungan 100%, Anda akan berdosa. Orang-orang yang hubungannya dengan uang, hubungan ketergantungan 100%, mereka akan berdosa cari uang. Orang-orang yang hubungannya dengan makan, hubungan ketergantungan 100%, mereka akan berdosa cari makan. Mereka tidak peduli, tidak bisa dengan cara baik, cara dosa. Nggak bisa dengan cara lembut, cara kasar. Itu kalau sudah terjadi hubungan ketergantungan. Baik, kalau Anda bertanya, apa batasnya hubungan ketergantungan itu? Jawabannya ayat 58 surat At-Taubah. Ayat 58 surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum, sebagian orang-orang munafik itu, yalmizuka fis sadaqat, mereka membulimu soal sedekah. Mereka gibah Nabi, mencela Nabi soal sedekah. Apa itu? Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Kalau mereka dapat sedekah senang, tidak dapat sedekah marah. Ini ketergantungan. Dapat uang senang, tidak dapat uang marah. Kalau itulah mentalitas Anda, ternyata emosi Anda yang mengendalikan tuh uang. Emosi Anda itu tidak dikendalikan dengan akal sehat, apalagi dengan iman. Yang ngendaliin emosi Anda uang. Dapat uang senang, tak ada uang marah. Itu ayatnya kan? Siapa sih orang yang dibicarakan dalam ayat ini? Yang dibicarakan pada ayat 58 ini adalah orang munafik. Ternyata psikologisnya orang munafik terhadap uang, terhadap harta, terhadap aset, terhadap perdagangan, terhadap bisnis, kalau dapat senang, nggak dapat marah. Nah, ibu-ibu hati-hati di sini. Ya, kalau emosi Anda masih dikendalikan oleh uang, harta, aset, bisnis, hubungan Anda dengan ini berarti hubungan ketergantungan. Kalau hubungan Anda bukan ketergantungan, nggak dapat uang, Anda akan logis. Kamu nggak dibagi, saya dapat uang loh. Setiap orang dapat 4 miliar, kamu nggak dapat, saya nggak dapat. Kok beda sendiri? Berarti tidak ada catatan takdirnya, makanya saya nggak dapat. Tuh. Ini orang-orang yang mengendalikan emosi mereka dengan iman. Nah, baik jamaah sekalian, maka ibu yang saya hormati, di antara hal terberat berislam ini adalah bagaimana Anda beremosi dengan iman. Itu sangat berat dalam beragama. Bagaimana agar emosi
Bagaimana agar emosi Anda dikendalikan oleh iman Anda? Senangnya Anda karena alasan iman, bencinya Anda karena alasan iman juga, kawannya Anda karena alasan iman, lawannya Anda karena alasan iman. Beremosi sesuai keimanan, ini titik tersempurna keimanan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cinta karena iman, benci pun karena iman, memberi karena iman, tidak mau memberi pun karena iman, faqad istakmala al-iman, dia telah sukses menyempurnakan iman. Perhatikan hadis ini baik-baik. Anda dinyatakan sukses sebagai orang beriman ketika emosi Anda 100% dikendalikan oleh iman itu. Ibu, saya mau nanya ya. Seorang muslim nyuri uang Anda 4 juta. Kejahatannya nyuri 4 juta, baiknya dia muslim. 1. Nomor 2, seorang kafir ngasih Anda uang 4 juta. Empat juta itu untuk Anda. Tapi bahwa ini muslim, ini kafir, ini dengan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan saya ibu-ibu, muslim nyuri 4 juta, kafir ngasih 4 juta, Anda lebih senang yang mana? Jangan ada dusta di antara kita. Soal saya dapat uang, saya hilang uang, itu soal saya. Tapi soal dia muslim, soal dia non muslim, itu Allah yang punya masalah. Itu masalah dia dengan Allah itu. Seringkali masalah seseorang dengan Allah kita nggak ambil pusing karena dia bermasalah dengan kita. Saya mau nanya, dalam kondisi tadi, gimana posisi ibu? Lebih cinta mana? Lebih sayang mana? Anda lebih apa namanya? Lebih suka yang mana tuh? Iya, muslim nyuri uang Anda 4 juta. Non muslim ngasih Anda 4 juta. Yang satu ngasih, yang satu nyuri. Yang nyuri adalah muslim, yang ngasih adalah kafir. Nah, saya mau nanya, Anda pasti benci yang pertama, Anda juga benci yang kedua. Enggak mungkin Anda benci yang pertama, enggak mungkin Anda cinta yang pertama atau yang. Pertanyaan adalah, dari 2 tipe manusia ini mana paling Anda marah? Kalau Anda lebih marah kepada muslim karena ruginya adalah Anda, ini emosi Anda emosi pribadi. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati. Jadi poin kedua hari ini, seseorang dinamakan punya hubungan ketergantungan dengan dunia kalau dunia ini mengendalikan emosi, senangnya, sedihnya, cintanya, bencinya, kawannya, lawannya, bestinya, dendamnya. Itu yang mengendalikan uang. Seperti dalam ayat 58 surat At-Taubah. Maka saya katakan sekali lagi, kalau uang ini bagi Anda sebuah ketergantungan, Anda akan ambil dengan cara baik, kalau tidak ada dengan cara apapun. Kalau jabatan ini bagi Anda satu ketergantungan, akan Anda ambil dengan cara baik, kalau tidak bisa dengan cara apapun. Kita bagi-bagi waris, iya. Saya ambil bagian saya dengan cara baik, kalau tidak bisa dengan cara apapun. Ini falsafah dengan cara apapun, penyebabnya karena sudah terbangun hubungan ketergantungan. Masya Allah ibu, indah sekali agama kita ini. Agama kita ini mengatakan hubunganmu dengan semuanya cukup sekedar hubungan kebutuhan. Jangan sampai menjadi hubungan ketergantungan. Kamu itu akan jadi penjahat, punya musuh banyak kalau hubunganmu dengan semuanya telah menjadi hubungan
ketergantungan. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, kita kembali kepada surat Al-Furqan tadi. Mentalitas pelaku dosa yang pertama adalah ketergantungan kepada selain Allah. Nah, ibu-ibu coba Anda berevaluasi segala hubungan-hubungan yang sudah bukan hubungan butuh tapi hubungan ketergantungan, ini akan menjadi pintu dosa. Ini pintu dosa. Masalahnya Anda masuk atau tidak masuk nunggu peluang. Peluangnya Anda akan masuk, tidak ada peluangnya memang Anda selamat. Tapi kalau peluang ada, Anda nggak selamat. Kenapa? Karena pintu dosa yang pertama adalah ketergantungan. Tapi jemaah sekalian, saya uang, kebutuhan, ketergantungan tidak. Kalau nggak bisa dengan cara baik, ya nggak usah. Tuh. Itu hubungan kebutuhan itu. Kamu mau jadi pejabat? Iya. Gimana kalau nggak bisa kecuali harus nyogok? Ya kalau harus main hantam yang nggak benar, ya saya nggak mau. Orang yang paling rasional nyari kebutuhan adalah orang yang masih menempatkan kebutuhan itu sebagai kebutuhan. Tapi kalau Anda menempatkan kebutuhan itu justru naik level jadi ketergantungan, Anda nggak akan rasional. Cara baik tidak bisa, cara kasar berbahaya, cara dukun. Ada cara dukun juga. Guna-guna atau apalah caranya. Intinya, kalau hubungan Anda dengan sesuatu itu hubungan ketergantungan, Anda nggak akan rasional mengambilnya. Baik. Kita kembali kepada surat Al-Furqan ayat 68 tadi. Nomor 2, emosi. Nomor 2 adalah emosi. Orang-orang yang emosi dosanya banyak. Jadi sepertiga dosa Anda itu dari emosi. Sepertiga dosa dari emosi. Emosi yang membuat kita putus silaturahmi. Emosi yang membuat kita dendam. Emosi yang membuat kita bermusuhan. Tapi ingat ya, makin Anda tak kendalikan emosi itu, makin perlu Anda cek tensi darah. Betul itu. Tensi darah, gula darah itu semua harus ditensi sekali 2 hari. Kenapa? Emosinya tidak bagus. Baik. Penyebab ketiga, mentalitas ketiga orang-orang berdosa ayat 68 dalam surat Al-Furqan adalah syahwat. Apa itu syahwat? Kecenderungan kepada yang enak-enak. Pokoknya harus enak, pokoknya harus nyaman, pokoknya harus lezat. Kecenderungan berlebihan terhadap kenikmatan, kelezatan, kesenangan. Kita semua pengen senang, tapi itu tidak boleh berlebihan. Kecenderungan berlebihan terhadap kesenangan itu yang dinamakan dengan syahwat. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, maka Adam alaihi salam kecenderungannya terhadap kesenangan berlebihan, akhirnya larangan Allah diterobos. Baik ibu sekalian yang saya hormati, jadi 3 mentalitas pelaku dosa, 2 penyakit pelaku dosa udah. Ayat 76 dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sebenarnya lemah. Tipu daya setan itu sebenarnya lemah. Nah, kalau tipu dayanya lemah dan Anda tertipu juga, berarti Anda lebih lemah. 4 hal membuat Anda sangat lemah sehingga setan bisa menipu Anda. 4 hal yang membuat Anda sangat lemah sampai akhirnya Anda bisa tertipu. Kalau Anda nggak punya kelemahan 1, kelemahan 2, kelemahan 3, kelemahan 4, Anda nggak punya 4 kelemahan ini, setan tidak akan bisa menipu Anda. Jawabannya mana? Ayat 14 dalam surat Al-Hadid. Ayat 14 dalam surat
Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur." Nanti pada hari kiamat bertemulah orang beriman dengan orang-orang munafik. Sama-sama sholat di masjid, sama-sama tahajud, sama-sama puasa, sama-sama tilawah, bertemulah di akhirat. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dinding yang sangat tebal untuk memisah mukmin dan munafik. Begitu sudah terpisah, munafik mengatakan, alam nakum ma'akum, dulu kan kita sama-sama ngaji, sama-sama tilawah, sama-sama sholat ke masjid. Dulu kita sama, kenapa sekarang dipisah? Iya, dulu kita sama secara fisik, tapi kita beda secara hati. Kita sama-sama sholat, tapi yang ini sholatnya ikhlas dan Anda sholatnya riya. Maka di akhirat dipisahlah mukmin dengan munafik ini. Kalau mukmin berzakat, munafik juga berzakat. Lahiriannya tidak beda, tapi hatinya beda. Seorang mukmin berzakat, bersedekah dengan keikhlasan, tapi seorang munafik berzakat, bersedekah untuk riya. Intinya dipisahlah mukmin dan munafik ini. Akhirnya munafik angkat bicara, alam nakum ma'akum, kenapa kita pisah, dulu kita sama-sama. Lalu orang-orang beriman memberikan jawaban, qalu bala, betul dulu kita sama-sama, tapi ada 4 perbedaan. Pertama, fatantum anfusakum, kalian menjatuhkan diri kepada fitnah. Wa tarabbastum, kalian menunggu-nunggu. Wartabtum, kalian ragu-ragu. Wa gharratkumul amani, kalian tertipu dengan angan-angan panjang. Ini 4. Kalian jatuh ke dalam fitnah, kalian menunggu-nunggu, kemudian irtabtum, kalian ragu-ragu. Yang keempat, panjang angan-angan. Di ujung nomor 5, wa gharrakum billahil gharur, kalian pun ditipu setan. Perhatikan dalam ayat ini, tipuan setan itu nomor 5. Nomor 1 adalah fitnah, nomor 2 adalah menunggu-nunggu, nomor 3 adalah ragu, nomor 4 adalah panjang angan-angan. Kalau 4 ini sudah terpenuhi, maka yang terakhir, wa gharrakum billahil gharur, kalian akan tertipu muslihat oleh setan. Baik, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah fatantum anfusakum. Fatantum fitnah. Dalam terjemahan Departemen Agama saya lihat kalian mencelakai diri. Jadi tidak jelas artinya kalau begitu. Yang dimaksud fatantum anfusakum adalah kalian menjatuhkan diri ke dalam fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat? Yang dimaksud fitnah dalam ayat adalah kalian berlebihan menginginkan kelezatan. Ini tafsir ini disebutkan Imam Ibnu Katsir. Fatantum anfusakum, kalian jatuhkan diri kalian kepada fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Segala kecenderungan yang berlebihan untuk kenikmatan, untuk kelezatan, untuk kenyamanan, untuk kemewahan, untuk kesenangan. Kecenderungan berlebihan kalian terhadap kenikmatan dengan segala warna-warni kenikmatan itu fitnah namanya. Saya ingin punya rumah bagus, mewah, fitnah. Saya ingin punya mobil bagus, harus mewah, fitnah. Kecenderungan kita kepada kebutuhan kita boleh, tadi kita udah bahas. Tapi kalau orientasi Anda dengan kebutuhan itu adalah mewahnya, kenikmatannya,
kelezatannya. Kalau itu orientasinya, itu fitnah. Yang dipersoalkan di meja makan bukan nasinya, bukan lauk pauknya, cuman peyek saja tidak datang, jadi persoalan. Yang Anda persoalan itu bukan kebutuhannya kan? Yang Anda persoalan itu hanya kenikmatan aja. Makan sambil berisik mulut kan enak saja gitu. Ada kerupuk putih, ada kerupuk peyek gitu. Maka hati-hati ibu sekalian yang saya hormati. Kalau orientasi Anda dengan kebutuhan adalah orientasi kenikmatannya, orientasi kemewahannya, orientasi nyamannya, jadi bukan orientasi butuhnya, harus nyaman, harus mewah, harus semuanya harus kelas atas. Ini namanya fitnah. Itu namanya, Anda pengen mobil itu bukan fitnah. Tapi kalau orientasinya harus mewah, fitnah itu. Anda punya rumah itu bukan fitnah, tapi harus mewah, oh itu fitnah. Kalau orang punya kecenderungan mewah, itu kan ada unsur takabur juga. Biar orang melihat saya, wah, saya belum keluar dari mobil mewah, saya orang udah pengen salaman aja. Ini nilai takaburnya atau mental takaburnya luar biasa itu. Ini nomor satu. Jadi Allah berfirman, kelemahan kalian yang pertama, fatantum anfusakum. Kalian mencelakai diri. Maksudnya apa? Kalian jatuhkan diri kepada fitnah. Maksudnya apa lagi? Orientasi terhadap kebutuhan karena kemewahannya, karena kelezatannya, itulah fitnah itu. Ini kelemahan pertama, bahwa orientasi hidup kita adalah orientasi kenikmatan. Nomor dua, watarabbastum. Tarabbastum artinya kalian menunggu. Menunggu apa? Menunggu taubat. Taubat nanti aja, salat nanti aja. Ini penyakit kedua. Kelemahan Anda yang pertama adalah fitnah, alias orientasi hidup adalah orientasi kelezatan. Kelemahan Anda yang kedua adalah tarabbastum, menunggu. Segala kebaikan ditunda, salat nanti aja, puasa nanti aja, taubat nanti aja. Kebiasaan menunda. Nomor tiga, wartabtum, kalian pun ragu-ragu dengan janji Allah bahwa nanti akan ada perhitungan amal, kalian ragu. Nanti akan ada neraka, kalian pun cuma yakin di mulut, tidak yakin di hati. Nomor tiga, kelemahan kalian adalah ragu dengan janji Allah. Di alam kubur ada azab, ragu dia. Di akhirat ada neraka, ragu dia. Ada hitungan-hitungan amal, ragu dia. Keraguan-raguan Anda terhadap semua janji-janji Allah, ini kelemahan nomor tiga. Kelemahan yang keempat adalah wa gharratkumul amani, kalian panjang angan-angan. Nanti akan kita bahas panjang angan-angan. Kalau panjang angan-angan, ya nantilah kita bahas. Angan-angannya panjang sampai nggak lihat ada kematian di depan mata. Itu namanya panjang angan-angan. Biar lebih cepat sampai. Yang dimaksud panjang angan-angan, semua keinginan yang membuat Anda nggak suka dengan akhirat, nggak suka dengan kematian, itu namanya panjang angan-angan. Saya pengen ini, gimana kalau nanti mati? Jangan. Itu panjang angan-angan. Semua keinginan yang membuat Anda nggak suka dengan akhirat, ini namanya panjang angan-angan. Baik, ini 4 kelemahan. Kelemahan pertama adalah fitnah. Kelemahan yang kedua adalah selalu menunggu-nunggu, tidak pernah cepat berbuat, menunggu, menunda. Kelemahan yang ketiga adalah ragu dengan janji-janji Allah. Kelemahan yang keempat adalah panjang angan-angan.
Kalau 4 kelemahan ini ada dalam diri Anda, maka masuklah nomor 5. Wa gharrakum billahil ghurur, kalian pun akan tertipu daya oleh setan. Jadi tipu daya setan ini nomor terakhir, nomor 5. Setelah metabolisme Anda hancur, metabolisme iman Anda hancur dengan virus pertama, virus kedua, virus ketiga, virus keempat. Keempat virus ini berhasil menghancurkan metabolisme iman Anda, maka muncullah setan ini. Setan itu nggak datang untuk orang-orang yang metabolisme imannya bagus. Tapi kalau ketahanan imannya sudah hancur, setan itu datang. Hancurnya ketahanan iman adalah 4 hal ini. Baik, ibu sekalian, poin terakhir dalam kajian kita adalah apa saja khutuwatus syaitan. Berkali-kali dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Apa saja langkah-langkahnya? Ini kita kaji. Menjawab pertanyaan tentang langkah-langkah setan ini, ulama kita telah meninggalkan banyak sekali tulisan-tulisan berharga. Langkah-langkah setan itu dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Langkah-langkah setan itu juga telah membuat Imam Ghazali menulis tentang madakhilus syaitan. Perlunya mewaspadai langkah-langkah setan, maka Imam Ibnul Jauzi menghadiahi kita satu buku judulnya Talbisu Iblis. Jadi sangat banyak karya-karya tulis berharga dari ulama kita menjawab apa saja langkah-langkah dan jeratan-jeratan setan itu. Baiklah, yang pertama ibu sekalian, jeratan setan yang pertama adalah at-tazyin. At-tazyin ini artinya menghias. Ini satu keburukan, ini dosa, akan dihias oleh setan. Dihias oleh setan. Nah, nggak ada orang yang melakukan dosa sebelum dihias oleh setan. Maka setan mampir ke pikiran Anda sesering mungkin untuk menghias. Nabi kita bersabda, inna lisyaitani lammah. Sesungguhnya setan itu punya bisikan-bisikan. Setan itu punya bisikan-bisikan. Maka kalau Anda sudah berhadapan dengan dosa, akal sehat Anda nggak bisa terima dosa itu. Nomor 2, keimanan pun membuat Anda nggak bisa melakukan dosa itu. Jadi akal sehat tidak terima dosa, keimanan pun tidak terima dosa. Maka muncullah bisikan setan. Pertama bisikannya adalah zayin. Bagaimana menghiasi dosa ini agar menarik. Menghiasi dosa agar menarik. Baik, orang-orang yang terjebak dengan hiasan, orang-orang yang lemah pikiran. Hiasan ini kan semuanya palsu ya. Mohon maaf, usia sebenarnya udah tua. Tapi polesannya mantap, balik lagi usia kelas 2 SMA. Iya. Ada apa ini? Hiasan, polesan itu semuanya palsu. Maka orang yang tertipu dengan perhiasan adalah orang yang lemah akal. Mereka tidak bisa membedakan mana asli, mana yang hiasan. Dosa itu juga jelek. Tidak ada dosa yang indah. Semua dosa itu buruk. Semua dosa itu. Imam Mawardi rahimahullah dalam kitab Adabuddin wa Dunya, beliau mengatakan berapa banyak pun dosa dalam Al-Quran, pada akhirnya hanya 3 kategori. Berapa banyak dosa dalam Al-Quran, berapa banyak dosa dalam hadis, semua dosa-dosa ini kembalinya kepada 3 kategori. Pertama, 1/3 dosa itu menjadi dosa karena merusak
kehidupan. Karena apa? Karena ini soal keberlangsungan hidup. Akan terjadi kematian, akan terjadi pembunuhan. Maka sepertiga dosa dilarang karena berhubungan dengan keberlangsungan hidup. Jangan menipu, jangan sihir, dan lain-lain. Ketika Allah melarang jangan membunuh, Allah juga melarang jangan ghibah, karena ghibah itu ujung-ujungnya bisa membunuh. Allah mengatakan jangan dengki, karena dengki itu pun biasanya berujung pada membunuh. Allah mengatakan jangan bersaing kalian dalam dunia, persaingan dunia juga berakhir pada membunuh. Jadi sepertiga dosa dilarang oleh Allah karena hubungannya dengan keberlangsungan hidup. Nomor dua, sepertiga lagi dosa dilarang oleh Allah karena hubungannya dengan kebersamaan hidup. Hubungannya dengan kebersamaan hidup. Nah, kenapa kita nggak boleh benci, nggak boleh ghibah? Karena kebersamaan akan rusak. Kenapa kita nggak boleh husnuzon? Dilarang husnuzon supaya kebersamaan kita nggak rusak. Maka sepertiga larangan-larangan Allah dalam Al-Quran karena mengancam kebersamaan kita dalam hidup. Nomor tiga, larangan-larangan dalam Al-Quran dan hadis itu hubungannya dengan kehormatan hidup. Kenapa sih tidak boleh selingkuh? Kehormatan kamu hancur. Kenapa sih nggak boleh berzina? Harga diri kamu hilang. Kenapa tidak boleh mata keranjang? Kenapa nggak boleh bercanda berlebihan? Itu semuanya soal kehormatan yang nanti akan tergadai. Dalam agama boleh nggak canda berlebihan? Nggak boleh. Bercanda dalam agama kita ini harus. Bercanda hukumnya sunnah. Tapi kalau canda berlebihan tidak boleh dalam agama. Kenapa? Kehormatan Anda hancur. Kakek kalau canda berlebihan, anak TK juga nggak ngargain. Padahal ini kakek-kakek, anak TK nggak menghargai. Jadi dalam kajian Imam Al-Mawardi, semua dosa dalam Islam hubungannya dengan tiga hal ini. Sepertiga dosa karena ini mengancam keberlangsungan hidup. Sepertiga dosa karena ini membahayakan kebersamaan kita dalam hidup. Sepertiga dosa lagi hubungannya dengan kehormatan hidup, dengan keharga diri Anda dalam hidup. Bulan lalu saya kasih tahu, mudah-mudahan masih ingat, kalau di dalam dosa itu ada kebaikan gak mungkin dilarang. Kalau di dalam dosa itu ada kebaikan tidak mungkin dilarang. Tapi dosa itu keburukan, iya. Ada kebaikannya 2, tapi 8 keburukan. Sehingga keburukannya lebih besar. Dosa itu cuma 2 hal ini. Dosa itu boleh jadi buruk 100%, boleh jadi buruknya 90%, baiknya 10%. Tentu mohon maaf ya. Pabrik rokok itu ada baiknya enggak? Ya baiknya ada pabrik, ada orang kerja, petani tembakau jadi laris gitu kan. Itu baiknya, tapi apa buruknya? Buruknya lihat di bungkus rokok, kanker, jantung, gangguan kehamilan, impotensi dan lain-lain. Kawan saya jual rokok, agen rokok bahkan. Berapa uang kau dapat jual rokok seminggu? Kata dia, dari penjualan rokok saja sekitar 1,6 miliar 1 minggu. Baik, ini artinya kalau ada yang sakit dan mati gara-gara rokok yang berasal dari warungmu, kau tanggung jawablah di depan Allah, saya bilang. Bisa jamin? Tidak bisa. Sebatang rokok aja bikin sakit, apalagi penjualan seminggu 1,6 miliar. 1,6 miliar khusus jualan rokok aja.
Baik. Jadi kalau di dosa itu ada kebaikan, tidak mungkin dilarang. Tidak mungkin dilarang oleh Allah. Tapi di dosa itu adalah keburukan 100% atau kebaikan yang sangat kecil. Dan tidak akal sehat namanya gitu ya. Kita melegalkan sesuatu karena nilai baiknya yang kecil dan kita nggak lihat nilai buruknya yang besar. Oh, itu tidak akal sehat namanya. Baiklah. Jadi kembali kepada poin pertama, jerat yang pertama setan adalah tazyin, yaitu menghias. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran mengatakan wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Setan menghias perbuatan-perbuatan buruk mereka. Baiklah, jadi intinya tadi keburukan itu buruk. Keburukan itu dilarang oleh Allah karena 3 alasan tadi. Kalau keburukan itu buruk, kenapa masih dilakukan manusia? Jawabannya dipoles. Jawabannya dihias. Lantas bagaimana setan menghias satu keburukan? Nah, kembali kepada penyakit di awal tadi. Setan akan memanfaatkan orientasi Anda kepada kelezatan. Orang-orang yang orientasinya kepada kelezatan, kenikmatan berlebihan, mereka tentu tidak melihat zina ini jelek. Zina itu buruk sekali kan? Tapi orang-orang yang menyembah kelezatan, orang-orang yang menyembah kenikmatan, mereka tidak melihat zina itu sesuatu yang buruk. Selingkuh, Masya Allah, berapa keluarga yang hancur gara-gara selingkuh. Betapa jahatnya selingkuh itu, auzubillah. Tapi orang-orang yang menyembah kelezatan, orang-orang yang menyembah kenikmatan, mereka tidak melihat buruk itu buruk. Maka setan menghias satu dosa dengan menampakkan kelezatannya. Setan menghias satu dosa dengan menampakkan kenikmatannya. Kamu bayangin dong di kamar hotel mewah, temannya begituan, oh dinampakkan keindahan, kelezatan sampai akhirnya kita terbuai, kita pun lupa bahwa ini adalah dosa. Makanya di awal tadi kita kasih tahu, setiap orang yang punya orientasi kenikmatan, orientasi kelezatan, ini akan gampang terjebak. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Adam alaihi salam dijebak oleh setan dengan apa? Ya ini dengan yang pertama ini. Setan mendatangi Adam. Anda lihat dalam surat Thaha, setan berkata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau enggak aku kasih tahu satu pohon keabadian? Padahal Allah cuma bilang pohon, setan bilang pohon keabadian. Anda lihat bagaimana terlarang ini dilabeli dengan keabadian. Riba itu tidak laku kalau namanya riba. Dirubah namanya dengan bunga. Dirubah namanya dengan bunga. Dulu judi itu judi tidak laku, dirubah namanya dengan porkas. Anda angkatan tahun 80 enggak? Kalau Anda angkatan tahun 80 itu dirubah namanya dengan undian berhadiah. Maka oleh sebab itu, di antara cara setan menjebak manusia adalah tazyin, menghias, menonjolkan kenikmatan-kenikmatannya, menonjolkan kelezatan-kelezatannya. Bahkan kadang-kadang setan ini mengatakan, tapi manfaatnya ada. Manfaatnya ada, tapi bahayanya lebih besar. Baik, ini jebakan setan yang pertama. Jebakan setan yang kedua adalah talbis. Kalau talbis itu menyamarkan.
menyamarkan yang baik sehingga seolah-olah buruk. Nomor dua, menyamarkan yang buruk seolah baik. Nah, kalau yang pertama tazyin, orang yang akan terjebak dengan tazyin ini adalah orang yang orientasinya lezat dan selanjutnya. Nomor dua, talbis, orang-orang yang dijebak dengan menyamarkan baik seolah-olah buruk, menyamarkan buruk seolah-olah baik. Siapa yang terjebak dengan nomor dua ini? Jawabannya orang-orang yang kurang belajar. Orang-orang yang gak banyak belajar, mereka akan gampang sekali melihat, mereka gampang sekali terjebak dengan talbis. Setidaknya ibu-ibu sekalian, ada 6 cara setan menyamarkan kebenaran menjadi seolah-olah kebatilan, atau menyamarkan kebatilan seolah-olah kebenaran. Ada 6 cara. Pertama apa? Taghyirul asma, mengubah nama. Riba dinamai dengan bunga. Pinjaman rentenir kata iblis, tapi kan maslahat tuh. Pinjaman rentenir dilabeli maslahat. Oh, label itu yang dinamakan dengan talbis itu. Baik. Cara yang kedua digunakan iblis untuk talbis. Cara yang kedua adalah al-hiyal. Yang dimaksud dengan al-hiyal adalah mencari delik. Ini udah haram, gimana deliknya biar halal? Ini udah haram, deliknya gimana cara ngakalinnya supaya bisa halal? Dicarikanlah alasan satu, alasan dua. Salah satu contoh yang tadi, riba. Ini kan udah jelas haram nih. Dicarikanlah delik. Nah, saya lihat di televisi, di media sosial itu ada penceramah kurang mengkaji contoh saya rasa. Beliau mengatakan kerja di bank itu ya sama dengan pekerjaan bank ini riba, maka pekerjaan di bank hukumnya haram. Udah jelas itu. Tapi kata dia, kalau nanti kita tidak kerja di bank, padahal bank ini sumber kekayaan, yang kerja di sini orang lain, agama lain. Akhirnya mereka kaya, kita tetap miskin. Maka saya anjurkan kerja di bank supaya peluang kerja itu enggak dimonopoli oleh agama lain. Coba lihat, ini namanya hilah. Anda mencari delik bagaimana agar yang haram ini menjadi halal. Padahal ketika Allah sudah mengatakan riba itu hukumnya laknat, rentenir itu hukumnya laknat, mestinya kita nggak berani nyari-nyari delik, nggak berani kita nyari akal-akalan. Maka muncul nomor dua ini. Cara setan nomor dua untuk menyamarkan satu kebenaran, satu kebatilan adalah dengan cara hilah. Yang dimaksud hilah ini adalah delik. Apa alasannya supaya ini boleh? Apa cara? Baik. Cara yang ketiga setan untuk mengelabui dan menyamarkan kebenaran dan kebatilan adalah at-takhwif. Menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Kamu kalau jilbabnya besar nanti disebutnya teroris. Anda ditakut-takutin aja. Enggak usah sholat ke masjid, nanti kamu dianggap soalim. Ditakut-takutin. Nah, ternyata ini adalah siasatnya setan. Allah berfirman, "Dzalikum innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu." Setan itu selalu menakut-nakuti orang yang dekat dengannya agar jauh dari kebenaran.
Baik, kemudian di antara talbisnya setan, apa itu? Bahwa setan membuka pintu-pintu kebaikan tapi untuk menjebak Anda dalam satu pintu keburukan. Dia buka pintu kebaikan satu, pintu kebaikan dua, pintu kebaikan tiga. Tapi ingat, pintu kebaikan nomor satu itu bukan tujuan. Nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dan ujungnya Anda pun dijatuhkan pada satu pintu dosa. Misalnya saya mau sholat malam, iblis tidak datang menghalang-halangi. Sebelum sholat malam saya mau sholat 2 rakaat wudu dulu sebelumnya. Setan pun tidak ngalang-ngalangin. Dia biarkan saja Anda masuk dalam satu kebaikan. Dia biarkan saja Anda masuk pada kebaikan kedua, kebaikan ketiga. Selesai sholat malam Anda baca Quran, akhirnya masuk lagi pintu kebaikan ketiga. Tapi ujung-ujungnya setan mengatakan, kamu luar biasa. Sekota wisata ini kamu waliullah. Kamu ini sekelas wali. Setan itu tidak bisa menjebak Anda dengan ujub kalau Anda tidak dibiarkan berbuat baik dulu, kan? Bisa nggak setan bikin Anda ujub kalau Anda nggak berbuat baik sebelumnya? Ya tidak bisa. Maka Anda jangan berpikir bahwa kebaikan yang setelah Anda lakukan Anda selamat. Enggak. Karena jebakan setan dalam kebaikan bahwa Anda kemudian dijebak melalui kebaikan itu dengan satu kejahatan yang bernama ujub. Kemudian talbis setan yang berikutnya yang keempat. Entah kau berapa nih sekarang? Nah, yang keempat adalah al-istighal bil hasan dunal hasan, dunal ahsan. Bahwa setan itu akan membuat Anda benar-benar semangat melakukan yang baik. Tapi setan menghalangi Anda melakukan yang lebih baik. Karena ada baik, ada lebih baik. Setan membiarkan Anda sibuk dengan yang baik, tapi jangan berpikir Anda dibiarkan. Anda bukan sedang dibiarin oleh setan melakukan yang baik ini. Itu hanya triknya setan supaya Anda lalai dengan yang lebih, agar Anda supaya Anda lalai dengan yang lebih baik. Misalnya apa? Misalnya sangat banyak. Orang-orang yang melakukan kebaikan dengan meninggalkan yang lebih baik. Saya mau minjamin duit dulu sama kawan. Daripada nanti abang saya yang minjam gak balik. Oh, kalau abang saya, adik saya, sepupu saya minjam gak ada yang balik. Tapi kalau kawan saya yang minjam, balik. Anda minjamin kawan Anda, baik gak? Baik. Tapi kalau minjamin keluarga tentu itu jauh lebih baik. Maka ketika Anda melakukan sesuatu yang baik, padahal ada yang lebih baik, itu adalah jebakannya, itu jebakannya setan. Sibuk dengan yang baik, sibuk dengan yang baik, sampai akhirnya Anda meninggalkan yang lebih baik. Di bulan Ramadan habis-habisan tilawah, i'tikaf di masjid. Siang harinya tidak datang sholat zuhur ke masjid. Di mana? Ketiduran. Iya, kalau kamu begadang tadi malam i'tikaf tuh baik-baik aja. Tapi bahwa kemudian sholat zuhurnya ketiduran, oh itu terlalu buruk. Baik. Kemudian jebakan iblis berikutnya yang terakhir adalah istihlal al-haram bi'adzar tafihah. Bahwa iblis ini kadang-kadang memberikan alasan-alasan yang lemah untuk melakukan pelanggaran. Hati-hati dengan alasan Anda. Contoh, saya nggak mau ngasih lagi kepada peminta-minta. Kenapa emang? Ya biar nggak jadi peluang bagi mereka. Soalnya kalau banyak yang ngasih, itu peluang peminta-minta bertambah-tambah.
Oke, alasan Anda oke, tapi cocok nggak dengan hati Anda? Hati Anda kan sebenarnya karena kikir aja. Jadi kita nih pintar-pintar nyari alasan, tapi sebenarnya untuk nutupin hati yang kotor. Kamu udah berapa hari nggak ngobrol dengan dia? Ini tahun kedua. Kenapa? Saya mau ngasih pelajaran. Kalau udah ngasih pelajaran 2 tahun nggak ngambil pelajaran, yang gak usah ngasih pelajaran lagi. Pelajaran Anda gagal. Tapi maksud saya adalah sering sekali muncul alasan-alasan yang seolah-olah baik, tapi sebenarnya untuk sesuatu yang buruk. Nah, ini istalbis iblis berikutnya. Baik jemaah sekalian, masuk yang ketiga. Tipu daya ataupun jebakan iblis yang ketiga adalah at-taswif, menunda-nunda. Taswif, menunda-nunda. Segala kebaikan ditunda. Saya mau berkunjung ke rumah keluarga, ditunda. Saya mau ikut ngaji, ya, ditunda. Penundaan-penundaan kebaikan itu tipuan setan. Ada nasihat bagus sekali ditulis oleh Imam Ibn Hibban, menulisnya dalam Rawdatul Uqala. Itu juga ditulis oleh Ibnul Muqaffa' dalam kitab Al-Adabus Shaghir. Nasihat itu begini. Kata nasihat itu, kalau kamu berpikir melakukan satu kebaikan, segerakan, agar penundaan tidak membuat keinginan itu menjadi lemah. Tapi kalau kamu berpikir melakukan satu kejahatan, tunda, agar penundaan membuat keinginan itu menjadi. Nih, dari pikiran kita ini kan kadang-kadang ada keinginan baik, tapi kadang-kadang juga ada keinginan buruk. Kata Ibnul Muqaffa' rahimahullah, keinginan baikmu segerakan, karena penundaan akan membuat keinginan baik itu menjadi lemah. Tapi keinginan jahatmu ditunda, supaya penundaan membuat keinginan jahat itu menjadi lemah. Jadi keinginan-keinginan ini ada yang mesti disegerakan, karena kalau ditunda keinginan itu akan lemah, yaitu keinginan-keinginan baik. Tapi ada keinginan-keinginan buruk yang harus ditunda. Kalau keinginan buruk ditunda, penundaan akan membuat keinginan menjadi lemah. Jadi ini salah satu hikmahnya Allah, ibu-ibu sekalian, bahwa menunda keinginan melemahkan keinginan. Menunda keinginan melemahkan keinginan tersebut. Makanya keinginan buruk tunda supaya dia lemah. Tapi kalau keinginan baik ditunda, itu akan lemah. Makanya jangan salah tempat. Keinginan baik segerakan, agar dia tidak lemah dengan penundaan. Tapi keinginan buruk tunda, agar penundaan membuat keinginan buruk itu menjadi lemah. Bagian dari taswif jamaah sekalian, menunda. Kata ulama kita, bagian dari menunda ini adalah tulul amal, panjang angan-angan. Nanti aja. Oh, itu angan-angan. Dari kapan Anda mulai sholat tahajud? Bulan besok. Itu angan-angan. Segala kebaikan yang ditunda itu dinamakan dengan angan-angan. Tapi kalau keinginan baik itu disegerakan, itu namanya tekad. Tapi kalau ditunda itu namanya angan-angan. Jemaah sekalian, dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala udhillannahum, 119 dalam surat An-Nisa. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Ayat 119 surat An-Nisa ini proklamasi setan. Proklamasi yang pertama, la udillannahum, anak-anak Adam ini akan aku sesatkan.
Jadi tidak ada yang lolos. Semua keturunan Adam, semuanya, yang tua, yang muda, yang kecil, semuanya akan aku sesatkan. Nomor 2, wala umanniyannahum, dan aku akan membuat anak-anak Adam ini panjang angan-angan. Wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am, saya akan membuat anak Adam ini melakukan persembahan-persembahan. Kalau di negeri Arab persembahan itu binatang, misalnya onta, yang sudah 5 kali melahirkan anak dan yang kelima melahirkan jantan, maka onta seperti ini telinganya dipotong. Supaya apa? Menandakan bahwa ini adalah persembahan, nggak boleh lagi diganggu-gugat. Intinya setan mengatakan, aku akan membuat mereka melakukan persembahan. Proklamasi setan yang keempat adalah wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan membuat mereka mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah, baik dalam pengertian fisik ataupun dalam pengertian sifat. Ciptaan Allah dirubah-rubah. Mohon maaf ya, udah usia mulai senja, yang kencang mulai keriput, pergi ke Thailand. Dilakukan, nggak usah jauh-jauh di Thailand, di Jakarta juga banyak. Dioperasi, dikencangin lagi. Ini bukan dosa kecil ya, itu dosa besar. Itu proklamasi setan keempat. Gimana agar manusia mengubah ciptaan Allah secara fisik? Atau nomor 2, mengubah ciptaan Allah secara sifat. Laki-laki bersifat seperti perempuan, perempuan bersifat seperti laki-laki. Atau nomor 3, bagaimana agar manusia mengubah ciptaan Allah secara fungsi. Mengubah ciptaan Allah secara fisik, kedua secara sifat, nomor 3 adalah secara fungsi. Fungsinya laki-laki adalah cari makan, fungsinya perempuan di rumah jaga gawang. Datanglah setan ini, fungsi harus dirubah. Perempuan harus keluar cari uang, di rumah tidak perlu dijaga, cukup dengan orang-orang bayaran saja. Jadi setan akan mengubah ciptaan Allah yang secara fungsional A tiba-tiba berubah menjadi B. Nah, ayat 119 surat An-Nisa kita ingin ambil poin yang kedua. Wala umanniyannahum. Kata setan, aku akan membuat mereka panjang angan-angan. Apa itu panjang angan-angan? Pertama, segala kebaikan yang ditunda dinamakan dengan angan-angan. Saya mulai belajar ngaji Iqra bulan depan deh. Kenapa bukan sekarang? Kenapa ditunda? Semua kebaikan yang ditunda itu angan-angan namanya. Nomor 2, panjang angan-angan yang kedua tadi kita udah sebutkan. Semua ambisi duniawi yang membuat Anda tidak rindu akhirat, itu dinamakan panjang angan-angan juga. Apa ambisi duniawi Anda yang membuat Anda tidak rindu dengan akhirat? Itu dinamakan dengan panjang angan-angan. Ya, kita lanjut ibu-ibu sekalian. Jebakan setan yang keempat adalah istisgharul ma'siyah, mengecilkan dosa. Mengecilkan dosa. Mengecilkan dosa, iya. Pertama, dikecilkan dengan taubat. Berdosa aja dulu, nanti bisa taubat. Tuh. Jadi dosa besar, tapi dikecilkan dengan taubat. Nomor 2, iblis itu membuat Anda mengecilkan dosa dengan melihat orang lain. Kamu makan riba, bukan kamu, orang lain juga begitu. Tuh. Ini cara setan berikutnya, mengecilkan dosa dengan melihat orang lain.
Jangankan kamu, ustadz-ustadz aja banyak yang begitu. Misalnya dinasehati, kamu jangan ngerokok. Dia bilang, ngapain? Kiai aja banyak yang merokok. Tuh. Ini namanya mengecilkan dosa dengan orang lain. Itu memang salah satu caranya setan. Ulama-ulama kita, Masya Allah, ulama-ulama kita mengatakan, entah apapun cara Anda mengecilkan dosa, Anda kecilkan dosa dengan taubat, Anda kecilkan dosa dengan orang lain, atau Anda kecilkan dosa Anda dengan kebaikan yang lain. Nah, ini cara nomor 3 nih. Mengecilkan kebaikan, mengecilkan dosa dengan melakukan kebaikan. Dia misalnya gibah, oh gibah kamu luar biasa, akan saya hapus dengan tahajud, akan saya hapus dengan sedekah, akan saya hapus dengan banyak baca Quran. Yang saya tahu kebaikan menghapus kejahatan. No, tuh. Kebaikan menghapus kejahatan. Maka dia berpikir, saya lakukan kejahatannya dulu, nanti saya sungguh-sungguh berbuat baik supaya kejahatannya. Itu cara yang ketiga. Mengecilkan kebaikan pertama dengan taubat, mengecilkan dosa yang pertama dengan taubat. Nomor 2, mengecilkan dosa dengan melihat orang lain. Nomor 3, mengecilkan dosa dengan alasan nanti saya berbuat baik. Padahal ulama kita mengatakan semua orang yang mengecilkan dosa, merendahkan dosa, li'annahum ya'lifuna biha, karena mereka sudah sangat akrab dengan dosa itu. Tidak ada orang yang mengecilkan dosa kecuali orang yang memang udah akrab dengan dosa. Dosanya sudah sebulan, dosanya udah bertahun-tahun. Seandainya dia tidak terbiasa dengan dosa, dia nggak bisa mengecilkan dosa. Nah, ini pelajaran buat kita ibu sekalian. Dosa yang sudah jadi kebiasaan, biasanya kita akan merendahkan, mengecilkan. Baik. Orang-orang yang beriman, mereka tidak pernah mengecilkan dosa. Kenapa? Karena mereka sadar Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dosa, dengan dosa ini saya sedang melawan kepada Allah. Ini ghibah, dengan ghibah ini saya sedang menantang Allah. Ini riba, dengan riba ini saya sedang perang dengan Allah. Orang-orang beriman selalu menghubungkan dosa dengan Allah, sehingga mereka tidak melihat dosa itu kecil. Besarkah atau kecilkah dosa ghibah itu? Sekali lagi saya katakan, orang yang udah terbiasa dengan dosa akan melihatnya kecil. Sebesar-besarnya dosa, kalau udah biasa akan terasa kecil. Makanya orang-orang beriman tidak ada yang mengecilkan dosa. Caranya, semua orang beriman selalu menghubungkan dosa dengan Allah. Saya menipu, ya, dengan menipu ini saya melawan Allah. Dengan riba ini saya perang dengan Allah. Jemaah sekalian, para sahabat di zaman Nabi SAW, ini diucapkan oleh Anas bin Malik. Beliau mengatakan, kalian melihat dosa itu seperti lalat di ujung hidung kalian. Sedikit gerak, lalat dosa itu hilang. Itulah sudut pandang kalian tentang dosa. Sedikit gerak, lalat dosa hilang. Di zaman Nabi kami melihat dosa ini seperti gunung besar yang akan jatuh kepada kami. Dosa sebuah gunung besar yang akan jatuh kepada kami. Ini makna falsafah yang dimaksudkan oleh Anas. Kalau Anda sedang melakukan dosa, dosa yang Anda lakukan ini adalah azab yang akan turun kepada Anda. Karena tidak ada dosa tanpa azab. Maka Anda melakukan dosa, azab itu berarti dalam perjalanan turun.
Dan turunnya azab ini tidak berhenti kecuali dengan taubat. Baik jamaah sekalian, kita lanjut. Jebakan setan berikutnya yang kelima adalah istisqalut ta'at. Maksudnya adalah merasa berat, memandang berat ketaatan. Melihat ketaatan itu sesuatu yang berat. Sholat tahajud, oh berat sekali. Baca Quran, oh berat sekali. Ini insya Allah kita akan masuk bulan Zulhijjah. Dalam hadis Nabi kita bersabda, hari-hari amal saleh yang paling dicintai oleh Allah 10 hari pertama Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Sahabat bertanya, Allah sangat mencintai kebaikan di hari 10 itu? Kata Nabi, iya. Sahabat bertanya, mana yang lebih Allah cintai, seseorang berjihad dan seseorang berbuat baik di hari yang 10 itu? Kata Nabi, Allah masih lebih cinta kebaikan yang dilakukan di hari yang 10 mengalahkan cinta Allah kepada orang yang berjihad. Kecuali seseorang yang pergi berjihad membawa nyawa dan semua hartanya. Hartanya habis dalam jihad, lalu nyawanya pun melayang dalam jihad. Hanya kebaikan seperti ini yang bisa mengalahkan kebaikan di 10 hari pertama Zulhijjah. Mahal sekali bukan? Baik. Tapi hati-hati dengan godaan iblis yang kelima ini. Istisqalut ta'at. Melihat ketaatan itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Ini udah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kalau 10 hari pertama adalah amal-amal saleh paling dicintai Allah, artinya saya harus baca Quran 3 juz sehari supaya hatam 10 hari. Betul tidak? 10 juz 3 juz sehari. 1 juz berapa lembar ya? 20 kali 3. Berat sekali. Ingat jamaah sekalian, begitu Anda kesankan satu kebaikan itu berat, Anda sudah masuk perangkap. Begitu Anda kesankan kebaikan ini berat, Anda sudah masuk perangkap. Karena perangkap iblis yang kelima adalah istisqalut ta'at, mengesankan kebaikan-kebaikan ini berat. Padahal 3 juz itu berat, itu hari pertama berat, hari kedua sedikit berat, hari ketiga beratnya mulai hilang, hari keempat ringan. Jadi hati-hati ibu ya. Tidak ada kebaikan yang berat, Anda saja yang mengesankannya berat. Semua kebaikan itu ringan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan. Bahasa terjemahan bebasnya, semua kebaikan itu udah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi nggak ada yang berat. Cuman kita kesankan berat, maka dia berat. Itu pemain bola maraton keliling lapangan bola 8 kali, kecil itu buat dia. Pemain-pemain bola itu. Saya tanya, Anda pemain bola nasional? Iya. Itu keliling lapangan Istora Senayan mampu berapa? Saya non stop 8 kali bisa. Kita jangan sekali 200 meter ngap-ngapan kita. Tapi jangan tanya, kamu sholat malam berapa rakaat? Enggak ada sholat malam. Seberat-beratnya mengelilingi Istora ringan, karena enggak dikesankan berat. Tapi seringan-ringannya sholat malam berat, karena udah dikesankan berat. Anda sendiri yang memberikan rasa berat itu kepada Anda. Oleh sebab itu dari sekarang saya katakan, jebakan setan yang kelima, saat Anda mulai mengesankan kebaikan-kebaikan itu berat. Ini 10 pertama bulan Zulhijjah, amal kebaikan paling mahal. Kalau begitu setiap hari tadi 3 juz. Kalau begitu sholat 5 waktu saya harus awal waktu.
Tapi berat. Nah, Anda mulai mengesankannya berat. Begitu Anda sudah mulai mengesankan kebaikan itu berat, di situ Anda sudah terjebak, Anda sudah terjerat. Baik, maka tipu muslihat setan yang kelima adalah mengesankan kebaikan sesuatu yang berat. Kemudian jemaah sekalian yang saya hormati, di antara tipu muslihat setan berikutnya adalah al-ya'su, berputus asa. Berputus asa atas kebaikan. Saya udah nggak mampu baca Quran. Anak saya udah nggak ada harapan lagi berubah. Segala putus asa Anda itu adalah dari setan. Misalnya anak kita tidak baik, anak kita tidak soleh. Ibu, anak soleh itu cirinya 5. Anak-anak soleh, anak-anak pintar, anak-anak cerdas, cirinya 5. Kalau anak Anda memenuhi 5 ciri ini, anak Anda itu anak yang soleh. Pertama apa? Santun dalam akhlak. Nomor 2 apa? Senang berbagi. Nomor 3 apa? Pintar mengendalikan diri. Emosinya terkendali. Segalanya pintar mengendalikan diri. Kemudian yang keempat adalah gigih dalam berjuang. Yang kelima, mantap ibadah, pintar bersyukur. Itu kalau anak Anda punya 5 hal ini, standar anak solehnya sudah tercapai. Baiklah, anak saya udah besar, saya udah nggak bisa. Aduh, putus asa Anda itu setan. Anda akan memperbaiki diri sepanjang Anda nggak putus asa. Anda akan memperbaiki anak Anda sepanjang Anda nggak putus asa. Yang membuat kita tidak mau lagi memperbaiki anak, kita nggak mau lagi memperbaiki diri karena kita putus asa. Orang-orang beriman itu tidak boleh hilang optimisme, Ibu. Baik. Iya, tapi daya saya, kekuatan saya udah hilang. Enggak hilang. Anda punya satu kekuatan yang bisa menembus langit. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Fudail bin Iyad rahimahullah, dia punya anak setengah preman. Setengah preman, bandel anaknya. Dengan segala kata-kata mutiara, nasihat, tidak bisa anak ini berubah. Akhirnya Fudail bin Iyad berdoa, Allahumma inni ajiztu an islahi waladi fa aslihhu li. Ya Allah, aku udah nggak bisa lagi memperbaiki anak ini. Ya Allah, Engkau sendirilah yang memperbaiki. Berdoa sekali, berdoa 2 kali, berdoa berhari, tiba-tiba anaknya berubah. Sampai akhirnya anaknya menjadi anak yang saleh. Jadi intinya, ikhtiar Anda untuk mendidik anak mungkin sudah patah. Anda nggak punya ikhtiar lagi. Satu hal yang nggak pernah patah, apa itu? Doa. Kalau misalnya anak itu udah menggelisahkan Anda, antarkan doa Anda itu dengan zikir Nabi Yunus. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ucapkan berkali-kali, Allahumma aslih waladi. Ya Allah, salehkan anakku. Atau misalnya Anda berdoa, Allahumma aslih waladi, ya Allah salehkan anakku, sambung, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ucapkan zikirnya berkali-kali. Doanya 3 kali, zikirnya berkali-kali. Karena zikirnya lebih mulia daripada doanya. Jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya tipu muslihat setan berikutnya adalah at-ta'assubu al-madhhabi, fanatisme dalam beragama. Fanatisme dalam beragama. Fanatisme mazhab, saya mazhab Syafi'i, kau mazhab apa? Fanatisme golongan, saya NU, kalau kamu apa? Apa yang dimaksud fanatisme? Standar. Kalau standarnya benar dan salah adalah golongan saya, mazhabnya saya, itu fanatisme namanya.
Betul dia mazhab Syafi'i, saya mazhab Ahmad, Anda mazhab Malik. Kita beda mazhab, tapi mazhab ini bukan standar benar dan salah. Betul kita beda kampung, tapi beda kampung itu nggak boleh jadi standar kawan dan lawan. Betul dia di Ormas NU, yang ini di Ormas Muhammadiyah, tapi itu nggak boleh menjadi standar benar dan salah. Saya lihat ibu-ibu ya, orang-orang yang fanatisme dalam beragama, dengan fanatisme itu mereka memusuhi orang yang suka beragama, bukan dengan preman. Paham maksudnya? Coba lihat, fanatisme beragama membuat Anda memusuhi orang di masjid, bukan di terminal. Siapa yang Anda musuhi? Mereka yang nggak kunut. Tuh, Anda kunut, dia nggak kunut, Anda musuhi dia yang nggak kunut. Fanatisme membuat Anda memusuhi orang yang berada di dalam masjid. Harusnya Anda memusuhi orang yang berada di jalanan sana, preman-preman itu. Baik, kita percepat. Kemudian di antara jebakan setan berikutnya adalah al-ghuluwu fid din, beragama secara berlebihan. Beragama secara berlebihan, salatnya berlebihan, tilawahnya berlebihan, menghormati orang solehnya berlebihan. Beragama berlebihan itu caranya setan untuk membuat Anda bosan. Baca Qur'annya berlebihan, ujungnya bosan, berhenti. Puasanya berlebihan, ujungnya bosan, berhenti. Anda mulai hijrah, iya, mulai puasa yang gampang, Senin Kemis aja. Ini baru pendatang baru di dunia hijrah langsung puasa Daud. Bosan. Bosan. Anda baru hijrah ya, salat malamnya berapa? Tahajud 2, witir 3, atau kalau enggak witir aja. Begitu hijrah langsung salat tahajudnya maksimal. Bagus, betul, itu bagus. Tapi kalau ini sudah tidak mulai dari perlahan-lahan, ujung-ujungnya Anda bosan dan akhirnya berhenti. Makanya Nabi bersabda, lan yushaddad din ahad illa ghalabahu. Ya, tidaklah seseorang berlebihan dalam beragama, melainkan dia akan dikalahkan oleh agama itu. Jadi ambil agama yang bisa menjadi istiqomah. Itu yang betul. Ambil agama, jalankan agama yang bisa jadi istiqomah. Saya mau tilawah. Berapa lembar saya harus baca? Berapa lembar yang bisa istiqomah Anda? Saya bisa istiqomah 2 lembar, ya udah itu aja. Daripada 2 juz tidak istiqomah, 3 hari doang, hari keempat udah enggak. Maka jangan berlebihan dalam beragama. Maksudnya apa? Jalankan agama sesuai dengan kemungkinan Anda untuk istiqomah. Baiklah jemaah sekalian, yang terakhir, jebakan setan yang terakhir adalah al-ajalah. Ajalah itu adalah terburu-buru dalam segala-galanya. Dalam satu keputusan terburu-buru, dalam satu pilihan terburu-buru. Segala sikap terburu-buru Anda adalah dari syaitan. Dalam riwayat disebutkan wala ajalatu minasyaitan. Sikap terburu-buru itu semuanya dari setan. Karena orang yang terburu-buru pasti akan salah. Orang yang terburu-buru pasti akan menyesal. Ternyata itulah yang diincar oleh setan. Bagaimana dalam dalam keputusan Anda salah? Bagaimana dalam satu pilihan Anda menyesal? Apa yang dilakukan setan? Terburu-buru. Terburu-buru. Baiklah ibu sekalian, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.